Nah, ini ada sedikit saya pilihkan dari chapter 8 ya. Untuk melihat berbagai aplikasi kalau kita udah belajar Fourier transform di bab 3 ya, lalu belajar soal sampling theorem ya di bab 4. Ini beberapa aplikasinya dan terutama proses berpikir bagaimana kalau mendesain filter dan equalizers begitu ya. Nah, ini ada catatan di awal bab 8 ini bahwa khusus tentang bagaimana gangguan itu terjadi ya. Itu ada di bab 5 ya, soal multi-path channels. Ini kalau Bapak-bapak berurusan dengan komunikasi wireless ya atau komunikasi seluler ya, multi-path channels ini standar banget ya, gangguan karena sinyal radio itu merambat di udara ya, terus kena pantulan gedung, kena pantulan pohon, belok ya, lalu sampai ke receiver itu sebenarnya udah melewati berbagai path ya, berbagai jalur dengan koefisien pantul atau koefisien belok yang berbeda-beda sehingga besarnya sinyal berbeda-beda dan waktu delay berbeda-beda juga ya. Sehingga dengan kata lain sebenarnya sinyal itu udah dikonvolusi dengan multi-path channelnya, sehingga di receiver kalau mau mendapatkan sinyal aslinya harus di inverse begitu ya, hasil konvolusinya itu. Karena basically sinyal dikonvolusi sama sesuatu dia terdistorsi ya oleh channelnya itu ya, sehingga melakukan equalizers kalau di time domain itu susah, tapi kalau di frekuensi domain jadi mudah begitu ya. Nah, bentuk-bentuk operasi dengan di frekuensi domain itu biasanya berpikirnya dengan filtering gitu ya. Nah, tapi di 8.2 ini Hyken itu menerangkan dulu ya, seandainya kita punya transmisi yang tanpa distorsi sama sekali, transmisi tanpa distorsi itu bentuknya seperti apa? Ya, nah, ini dia menjabarkan ya bahwa kalau saya punya sinyal XT melewati sistem yang LTI, lalu ada outputnya YT, dan YT itu tidak terdistorsi ya, artinya replika yang nyaris sempurna dari XT ya. Nyaris sempurna artinya bisa aja dia dikali koefisien C ya. Karena kalau medium saya eh, tidak mendistorsi sama sekalipun, sinyal saya XT-nya merambat lewat medium itu ya, itu pasti sampai jarak tertentu dia akan powernya turun ya, sehingga dikali dengan koefisien C ini biasa begitu ya, simply karena jarak gitu ya, misalnya ya, power itu turun, jadi perkalian dengan koefisien ini biasa. Lalu juga medium kita punya delay ya, kecuali kalau pakai yang kecepatan cahaya ya, tapi kecepatan cahaya itu kan juga 3 kali 10 pangkat 8 ya, jadi kalau ada jarak tertentu ya ada delay ya, betapapun kecilnya begitu ya. Nah, jadi ada delay di notasinya adalah XT minus T0 ya, jadi ada delay ini. Jadi sinyal YT yang seperti ini sinyal YT sempurna nih sebenarnya, karena cuma dikali koefisien C, terus terdelay sejauh T0 ya, dia nggak dikonvolusi dengan HT ini yang channelnya itu ya, jadi channelnya bentuknya kayak delta ya, cenderung sempurna begitu ya. Nah, kalau kita lihat respons frekuensinya ya, di frekuensi domain seperti apa sih transmisi yang sempurna ini ya. Jadi ini tinggal di transform ke frekuensi domain ya, YT sama dengan CXT minus T0. Kalau ditransform ke frekuensi domain jadi YJ omega ya. Lalu C ini perkalian tetap jadi perkalian dikali XJ omega di frekuensi domain, tapi delay ini time shift minus T0 di frekuensi domainnya jadi perkalian dengan E pangkat minus J omega T0 ya. Sehingga kalau kita cari impuls respons ya, HJ omega adalah YJ omega dibagi XJ omega, bentuknya apa? Bentuknya adalah C konstanta dikali E pangkat minus J omega T0. Ya, sehingga kalau kita lihat fungsi nilai absolut dari HJ omega ini fungsinya konstan nih. Ya, sehingga kalau kita punya channel itu kalau kita lihat di spektrum analyzer dia konstan untuk semua frekuensi, nah itu berarti sinyal kita nggak terdistorsi ya. Ini adalah transmisi lewat media yang tidak mendistorsi.
Lalu kalau kita lihat fasenya, fase dari HJ omega seperti apa? Karena kita membolehkan ada delay ya, maka fasenya itu adalah minus omega T0 ya, karena kan ini dikali E pangkat minus J omega T0, sehingga kalau kita lihat fasenya ini ada yang garis lurus linear, slope-nya minus T0 ya, karena argumen dari fasenya ini adalah minus omega T0 ya, jadi ini garis lurus, slope-nya minus T0 karena dia fungsi dari omega gitu ya. Nah ini adalah bentuk kalau sinyal kita ditransmisikan tidak terdistorsi. Ya, tapi medium kita menghasilkan banyak-banyak distorsi ya, sehingga di langkah selanjutnya Heikin tuh memikirkan kalau kita punya low pass filter yang ideal itu seperti apa ya. Jadi low pass filter yang ideal adalah fungsi kotak. Ya ini ideal karena di frekuensi cut off omega C ini tiba-tiba semua frekuensi yang lebih besar dari itu tidak dilewatkan. Ya, jadi low pass filter yang semacam ini ideal. Nah, lalu di bagian yang bandwidth atau pita frekuensi yang dilewatkan dia konstan ya. Berarti kalau dia konstan dia nggak mendistorsi. Ya, jadi ini keidealan satu low pass filter kotak ya. Terus fasenya gimana? Fasenya ya linear itu tapi terdefinisi dari minus omega C sampai omega C. Nah, kita tahu ya bahwa low pass filter yang ideal ini kalau dilihat di time domain, impulse responsnya sinus X per X ini ya, fungsi sinc ini. Ya, ini fungsi sinc ini di 8.12 persamaannya ya. Nah, fungsi sinc ini kita tahu juga bahwa dia goyangnya dari minus tahingga sampai tahingga ya. Jadi kalau mau membuat filter semacam itu, filter itu panjangnya harus tahingga ya di domain waktu ya. Jadi dengan kata lain nyaris nggak bisa dibuat ya filter yang fungsi kotak di domain frekuensi karena di domain waktunya jadi fungsi sinus X per X ya. Nah ini ada komentar dari Heikin ini ya. Dia bilang walaupun sifat naturnya fungsi kotak itu non kausal ya, dengan kata lain nggak bisa dibuat ya karena fungsi atau sistem yang non kausal itu sistem yang bisa memprediksi masa depan ya, outputnya udah keluar inputnya belum masuk gitu ya, jadi dengan kata lain nggak bisa dibuat ya. Tapi low pass filter itu adalah konsep teoritis yang berguna ya, karena artinya kalau kita bisa membayangkan yang ideal low pass filter seperti apa ya kita bisa berusaha mendekati itu ya. Secara matematik tetap bisa kita hitung, tapi waktu kita mau buat filternya kita dekati begitu ya. Dengan desain practical filters gitu ya, kita mendekatinya ya. Nah, lalu kalau gitu tapi ya sebenarnya kalau punya frekuensi dari minus tahingga sampai tahingga kan nggak bisa ya punya bandwidth itu. Lalu kalau kita transmisikan fungsi kotak ya di time domain rectangular pulse lewat ke sesuatu yang terbatas ya, terbatas bandwidthnya atau melewati ideal low pass filter ya. Itu yang terjadi apa dengan sinyal pulsa kita, sinyal kotak kita ya. Nah, sinyal kotak kita itu ya akan terdistorsi ya dan berubah. Ya, ini misalnya gambar A ini adalah sinyal kotak di time domain, tapi yang bandwidthnya masih lumayan nih 4pi ya omega C-nya. Nah kalau yang B ini bandwidthnya lebih sempit ya 2pi. Lalu yang gambar C ini yang paling kecil bandwidthnya 0,4pi ya. Kita lihat fungsi kotaknya terdistorsi ini ya, karena kan kalau dia dilewatin low pass filter frekuensi tingginya dihajar gitu ya, nggak boleh dikasih lewat. Maka fungsi yang kotak itu yang berubah cepat, jadi berubahnya terpaksa lambat ya. Dengan kata lain kan frekuensi tingginya di filter dia berubahnya jadi cuma bisa lambat ya, sehingga tadinya kotak sempurna sekarang dia jadi kotak yang berubahnya harus agak kontinu seperti ini ya. Kotak kita terdistorsi ya, jadi meleot kotak kita gitu ya. Kalau bandwidth kita makin kita sempitkan, kotak kita makin terdistorsi lagi seperti gambar B. Terus kalau kita paksa lagi bandwidth kita terlalu kecil, kotak kita jadi nggak kayak kotak ya. Jadi udah distorsinya jadi sangat besar begitu ya. Nah ini kita untuk membayangkan ya bahwa apapun kotak yang kita kirim ke medium kita,
pasti mengalami distorsi karena medium kita tidak pernah punya bandwidth yang tidak terbatas gitu ya. Jadi ini fenomena-fenomena yang secara praktis akan kita dapatkan ya. Nah, lalu ini fenomena lain juga ya yang akan terus muncul ya, yang disebut fenomena Gibbs ya. Fenomena Gibbs ini menunjukkan kalaupun frekuensi cut off kita itu kita lebarkan ya, artinya kalau sistem kita punya bandwidth yang lebih besar ya, ini kita bandingkan misalnya A dan yang B. Yang A itu bandwidthnya 10pi, yang B ini bandwidthnya 40pi ya, 4 kali lebih tinggi bandwidthnya itu ya. Kotaknya yang sebelah kanan ini lebih sempurna ya, sinyalnya lebih mirip kotak ya. Yang B ini lebih terdistorsi ya, ada ripple-nya besar gitu ya. Terus turunnya juga nggak bisa drastis ya, lebih landai. Kalau yang ini lebih drastis ya lompatnya dari bagian atas ke bagian bawah. Nah tapi ada ripple ini ya, yang besarnya ripple itu nggak menurun tuh ya. Walaupun bentuk kotaknya terlihat makin ideal, tapi besarnya ripple ini nggak jadi lebih kecil ya. Itu yang disebut dengan Gibbs phenomenon ya. Sehingga waktu kita mendesain filter ya, kalau kita mau mendekati bentuk-bentuk yang kotak itu, kita harus juga punya kesadaran ya bahwa seringkali ripple itu harus kita makan ya, kita hitung di dalam ketidakidealan sistem kita itu ya. Sehingga di bagian 8.4 ini desain filter ini ya, Hyken itu memberikan konsepnya berpikir tentang filter ya, bahwa saya tuh punya ada bagian semacam prototipe low pass filter seperti ini ya. Ada bagian yang saya lewatkan ini di frekuensi rendah. Jadi dia besar koefisiennya 1 ya. Lalu di frekuensi yang kita mau cut off itu besar koefisiennya 0 gitu ya. Nah, tapi 1 ini nggak pernah benar-benar 1 karena filter kita waktu turun di sini bisa jadi ada ripple ya. Jadi ripple-nya itu boleh seberapa jauh ya, sehingga kita tuh punya daerah toleransi ini antara 1 sampai 1 minus epsilon. Epsilon itu errornya itu seberapa ripple-nya itu diperbolehkan di dalam sistem kita ya. Lalu di bagian 0 ini harusnya 0 ya, tapi di situ juga ada ripple biasanya ya, sehingga kita punya daerah kesalahan, besarnya kesalahan ini didefinisikan delta. Lalu kalau filternya turun di sini ya, dia bisa seberapa curam ya, sehingga dari omega P ke omega S ini ya, dari pass band ke stop band ini ada jarak nih, harus seberapa landai gitu ya. Makin curam filter kita, persamaan yang untuk membuatnya biasanya ordernya makin tinggi. Dengan kata lain, kalau dibuat di dalam rangkaian, makin ruwet rangkaiannya, filternya bisa jadi makin mahal ya. Jadi buat filter yang landai itu lebih murah daripada filter yang luar biasa tajam gitu ya. Tapi pola berpikir desain filternya jadi seperti ini. Nanti rangkaian-rangkaian filter yang standar seperti Butterworth, Chebyshev, nanti Bapak-bapak kalau belajar digital signal processing akan diajarin lagi ya cara-cara desain standar itu. Tapi bab 8 Hyken ini bagian permulaannya hanya menunjukkan proses berpikirnya kita ya kalau mau mendesain filter. Dan itu yang dicontohkan itu kan low pass filter ya. Tapi kalau kita mau yang kebalikannya ya, bagian frekuensi tinggi yang kita lewatkan, frekuensi rendahnya yang kita cut off gitu ya, itu tinggal dibalik. Jadi orang waktu desain bisa mulai dengan prototipe yang low pass, terus dia butuhnya high pass atau band pass, nanti dia konversi menjadi high pass atau band pass begitu. Ya. Nah, jadi itu bab 8 memberikan semacam gambaran aplikasi ya. Kita repot-repot belajar Fourier transform itu, aplikasi yang sangat standar adalah membuat filter ya. Dan filter itu juga aplikasi yang tipikal ada di semua sistem komunikasi ya. Karena sistem komunikasi kita biasanya selalu mengandalkan sebentuk sistem seperti FDMA ya, Frequency Division Multiple Access, di mana satu user tertentu itu mancar di daerah pita band tertentu dengan frekuensi center di tempat tertentu ya. Jadi kalau kita mau memfilter satu user di tengah banyak user yang lain, kita biasanya pakai filter ya, pakai band pass filter untuk nangkep
sinyal hanya dari user tertentu saja gitu ya. Dan walaupun teknik-teknik kita makin sophisticated ya, makin rumit, bukan cuma FDMA tapi ada TDMA ya. TDMA basically transmit di frekuensi yang sama banyak user tapi masing-masing punya time slot tersendiri ya, sehingga kalau disinkronisasi saya bisa nangkep time slot user tertentu karena waktunya spesifik sekali, dari sekian mikrosecond sampai sekian mikrosecond itu user tertentu aja yang mancar gitu ya. Jadi kita di dunia digital ada teknik-teknik yang lebih rumit. Namun pembagian frekuensi itu basic ya, sistem-sistem TDMA juga tetap ada FDMA-nya biasanya, sehingga filtering itu basic banget ya, sesuatu yang selalu terjadi ya di dalam semua sistem komunikasi kita. Nah mungkin sampai di situ dulu kali, ada pertanyaan nggak Bapak-Bapak? Kalau nggak ada, ini recordingnya kita stop sampai di sini ya, terus kita akan coba bahas beberapa soal UAS ya.